Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para peserta didik yang berbahagia, setelah kita kemarin atau pekan lalu ujian modul ya yang pertama, kemudian sekarang kita melanjutkan materi kita yang kedua adalah tentang yang ketiga, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ini modul 2 ya. Ya, modul 1 kemarin ada 2 materi, yang modul kedua ini materi yang ketiga. Ya, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat kita sering interaksi dengan manusia. Baik itu interaksi dengan keluarga sendiri, teman, ataupun masyarakat pada umumnya. Pasti kita akan menjumpai beberapa orang yang dalam dirinya sifat jujur ataupun tidak jujur, termasuk diri kita sendiri. Apakah kita di hadapan orang lain itu bisa jujur atau tidak, kita yang bisa menilai kita sendiri ya. Bahkan termasuk bagaimana di hadapan Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu akan kita bahas ya. Ya, kita akan membahas tentang ini ya, kurang lebih dari makna jujur ya, kemudian dalil hingga hikmahnya ya. Nanti kita akan berbicara bagaimana dampak yang luar biasa dari sikap kejujuran tersebut. Nah, kalau kita pandang di masyarakat ya, kita temui di pasar, di toko atau dimanapun, nah para pedagang ini apakah mereka jujur atau tidak ya, ini kita bisa mengecek ya kan ya. Kita beli apa, timbangannya di pasar sekian, tapi ketika kita cek ternyata malah berkurang sekian. Jadi inilah kejujuran para pedagang. Padahal kejujurannya akan insya Allah membawa keberkahan. Nah, ya, akan tetapi ya kenyataannya apakah para pedagang itu jujur atau tidak ya, termasuk kita sendiri kalau berdagang misalkan jangan curang, jangan mengurangi timbangan ya. Kemudian ya, ini juga ilustrasi ya, bagaimana suap menyuap ini masih merebak di sekitar kita ya, baik di kalangan swasta maupun negeri. Itu masih banyak ya orang-orang yang saling suap ya, supaya proyeknya diluluskan disuap, supaya kerjaannya diterima disuap, supaya diterima ini itu menggunakan suap ya. Jadi ini sangat banyak sekali ketidakjujuran. Nah, ini yang sangat sederhana, contoh ketidakjujuran ketika ujian misalkan ya. Ketika ujian di kelas ya, dilarang mencontek, ternyata masih banyak yang siswa yang mencontek. Ini kan salah satu sifat yang tidak jujur yang biasa dimiliki oleh kita ya. Ya, kita tidak berharap kita ya, mudah-mudahan kita tidak ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur ya. Tapi realita di lapangan banyak juga orang-orang yang seperti itu, berbuat curang dan sebagainya. Ya, memahami makna kejujuran. Ya, dalam bahasa Arab, kata jujur ini adalah asidku. Ya, semakna dengan asidku. Apa itu? Sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Ya, jadi maknanya adalah yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan dan perbuatan itu sama. Kalau ucapannya A ya perbuatannya A, ucapannya B ya perbuatannya B, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sesuai antara informasi dan kenyataan. Apa yang diinformasikan ya itulah kenyataannya. Tidak bohong, tidak menebarkan hoax. Ya, berita-berita yang bohong ya, tidak jujur berarti. Informasi yang disebarkan adalah sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Informasinya 500 ya, memang kenyataannya 500 ya. Bukan dikurangi dan seterusnya. Informasinya dari atasan yang akan disampaikan kepada masyarakat, bantuannya sekitar 1 miliar ya, nyatanya 1 miliar itu ya, bukan malah informasinya katanya 1 miliar, cuman yang diberikan hanya 500
juta misalkan, ini tidak jujur. Kemudian yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Ya, 4, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Ini maknanya. Ya, tidak dicampuri kedustaan. Nah, pembagian sifat jujur ini diantaranya ya menurut Al-Ghazali ya, ada al-qalbi, sidik al-qalbi, jujur di dalam niat. Ini adalah awal dari segalanya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya sesuatu amalan itu tergantung niat, dinilai dari niat. Jujur dalam niat dan kehendak berarti jujur dalam rangka mentaati perintah Allah. Ya, untuk mencapai ridhonya. Ini niatnya jujur dulu apa enggak? Kalau niatnya sudah enggak jujur ya perlu diperbaiki. Kemudian sid al-hadis, jujur dalam ucapan. Berkata sesuai dengan realita yang terjadi, ya sesuai dengan kenyataannya, jangan disembunyikan, tapi apa adanya disampaikan. Ya, semua kata yang keluar dari mulut seseorang hendaklah mengandung nyata kebenaran, bukan disimpan, bukan bohong lagi. Kemudian yang ketiga adalah sid al amal, jujur dalam perbuatan. Jadi jujur bukan hanya sekedar hati, niat ataupun di mulut, tapi juga perbuatannya. Apa yang dilakukan itu juga jujur, ya, selaras dengan apa yang kita niatkan dan kita ucapkan tadi. Nah, inilah pembagian sifat jujur. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar ya. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat beliau yang sangat terpuji. Salah satunya adalah jujurnya beliau, sehingga digelari Al-Amin oleh orang-orang yang di masyarakat di waktu itu ya. Jadi kejujuran akan mengantarkan seorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW ya. Ini cerita sedikit. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak mulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berdiri di atas bukit kemudian memanggil orang-orang Quraisy. Wahai ya masyarul Quraisy, ya, wahai orang-orang Quraisy, kemarilah semua, aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyunlah orang Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia yang jujur penuh pujian itu. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah yang besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya? Tanpa ragu semuanya menjawab, percaya. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu? Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawab, mantap. Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Inilah kejujuran Rasulullah SAW di mata orang Quraisy, luar biasa ya. Beliau dikenal sangat jujur, tidak pernah berbohong. Baik, kita bacakan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa wa taqullaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, ya jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ya menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi jika benci dengan kaum yang lain kemudian tidak berbuat adil, itu salah ya. Berbuatlah adil kepada siapapun, jujur kepada siapapun. Jika demikian kita sambung yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.